Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Okenesia. Pada video kali ini kita bersama lagi dengan Tesipa. Hai. Dan pada episode kali ini kita akan belajar mengendarai motor kupling. Oh iya Tesipa, sebelumnya apakah sudah bisa mengendarai motor? Bisa. Oke, berarti motor gigi atau bebek yang biasa bisa? Bisa. Matic bisa. Oh, motor matic Cuman juga bisa ya? Yang kupling belum bisa. Oke, berarti sekarang kita akan belajar tentang mengendarai motor yang ada kuplingnya ya, di sebelah sini. Baik, sebelum belajar mengendarai motor keliling lapangan ini, kita akan belajar terlebih dahulu fungsi-fungsi dasar dari sebuah motor kupling. Sebenarnya ini hampir sama dengan motor yang pada umumnya, tetapi ada perbedaan pada beberapa sisi. Pada sebelah kanan ini ada gas, kemudian rem depan, saklar untuk mematikan mesin, tombol starter, spion sebelah kanan, tempat memasukkan kunci motor, panel instrumen, ada indikator gigi netral, indikator mesin, lampu sen, indikator lampu jauh. Ini angka trip, sejauh mana motor ini sudah melaju. Ini bisa disetting ya dari 0, misalkan untuk mengingatkan pergantian oli. Kemudian ini odometer, sudah sejauh mana motor ini berjalan dari awal sampai sekarang. Kemudian ada indikator bahan bakar, dan di sini indikator kecepatan kilometer per jam. Untuk mengisi bahan bakar tempatnya di sini ya, jadi tidak perlu turun dari jok. Pada bagian sebelah kiri ada saklar lampu jauh, ini lampu dekat, sen kiri, sen kanan, kemudian klakson, kabel cuk terhubung ke karburator karena motor ini masih menggunakan karburator ya. Jadi ketika mesin susah dinyalakan bisa menggunakan ini. Spion sebelah kiri, ini untuk lampu tembak atau pass beam. Dan yang membedakan dengan motor-motor yang tadi sudah Tesipa sebutkan, misalkan motor matic atau motor bebek. Nah ini, jadi ini kuplingnya manual ya. Jadi ketika akan memindahkan gigi harus menekan kupling ini. Begitu ya Tesipa ya? Oh, jadi barengan gitu. Pas nekan gigi. Ya. Ketika akan memindahkan gigi harus sambil menekan kupling ini. Jadi secara bersamaan. Di gigi sambil tekan ini kupling. Betul. Dan ada perbedaan pada indikator perpindahan giginya. Ke depan itu gigi 1. Ini sudah gigi 1 ya. Kemudian kalau pada motor bebek, kalau ke gigi 2 itu ke mana sih Pak? Ke depan. Ke depan. Nah, untuk motor kupling ini, gigi 2-nya ke belakang. Jadi setelah gigi 1 ke depan, kemudian ada netral di setengah. Gitu. Kemudian gigi 2 ke belakang, 3, 4, 5. Jadi motor ini mempunyai 5 gigi ya. Tadi netral gimana? Jadi netral itu ada di antara gigi 1 dan gigi 2 tengah-tengah. Oh, jadi ke belakang sedikit. Ya, jadi misalkan mau ke 1 dulu. Begitu ya. Ya. Jadi kalau mau ke netral tinggal tekan setengah. Tapi Begitu. kalau misalkan nanti tekannya malah ke gigi 2 gimana? Mau ke netral. Ya, tinggal balikan saja. Oh, tekan ini. Iya. Nanti kan ada indikator di atas netral. Langkah untuk menghidupkan mesin. Masukkan anak kunci ke sini. Pindahkan dari posisi off ke on. Geser ke sebelah kanan.
tunggu indikator di panel speedometer berhenti dan hanya ada tanda netral yang menyala. Kemudian pastikan saklar ini ada di posisi ke bawah, bukan terangkat begini ya. Di beberapa motor ada yang memakai saklar ini, ada juga yang tidak ya. Kalau ini sudah di bawah, tekan tombol starter. Maka motor langsung menyala dan indikator RPM mesin akan menyala. Pada motor ini, apabila kita ingin menyalakan mesin dan lupa gigi masuk, lupa tidak menekan kupling, maka tenang saja, motor ini tidak akan nyala mesinnya apabila gigi sedang masuk, jadi motor tetap aman dan terkendali. Apabila gigi masuk, kita harus menekan kupling terlebih dahulu agar mesin nyala. Oke, hati-hati ya, ketika akan memindahkan gigi harus dengan kupling. Jadi jangan sampai memindahkan gigi tanpa kupling ya. Iya. Ya, silakan. Tekan kopling sama gigi satu ya. Ya. Stop. Ininya dibuka pelan-pelan ya. Ini buka pelan-pelan, lalu gasnya angkat sedikit-sedikit. Jangan sampai seperti tadi ya. Di pelan-pelan dibuka pelan-pelan. Tekan dulu kopling ini. Tekan. Kemudian pindahkan ke gigi satu. Bagus. Kemudian kalau netral gimana? Ke belakang setengah ya. Kelebihan itu, Mbak. Ke depan lagi ya? Ya, setengah. Sedikit, kelebihan lagi. Kelebihan lagi ke belakang berarti? Ya, 1,5 aja sedikit. Nah, Oh, iya, jadi itu ada netral. Silahkan, ini tekan kuplingnya. Masukkan gigi satu. Silahkan maju ya, pelan. Stop. Kuplingnya diangkat pelan-pelan ya. Oh, iya. Coba pelan-pelan dibuka pelan-pelan. Ya. Ya, kuplingnya harus diangkat pelan-pelan, dibarengi dengan gas pelan-pelan ya. Dicoba lagi. Ya. Silahkan. Ini lepaskan kupling pelan-pelan. Sambil gas. Sambil digas pelan-pelan. Itu harus pelan-pelan ya. Jadi jangan sampai mesinnya mati. Coba sekali lagi, pasti bisa ya. Ini dilepasnya pelan-pelan, ini diangkatnya juga pelan-pelan. Bisa ini, coba bisa pelan-pelan. Coba pelan-pelan ya. Nah, sih bisa ya. Udah maju. Nah, Mati. berarti itu gasnya kurang ya, kurang ditarik. Coba lanjutkan lagi ya, pasti bisa. Ini tinggal kuplingnya saja yang pelan-pelan dan gasnya juga di pelan-pelan atau sedikit-sedikit. Ya, silakan.
Coba pindahkan giginya. Coba berhenti di sini. Berhenti di sini. Stop. Dan pindahkan ke netral. Kupling, hati-hati. Ke belakang sedikit. Iya. Matikan mesinnya di lewat saklar ini bisa. Ke depan. Iya. Oke, Tesipa, bagaimana tadi perasaannya ketika sudah mengendarai motor berkeliling lapangan? Jadi masih sedikit agak kaku antara pas melepas kupling sama menarik tuas gas ini. Kan harus secara bersamaan gitu. Terus satu lagi dibarengi juga sama perpindahan gigi itu masih agak sedikit kaku gitu. Wajar ya, baru pertama kali belajar. Jadi wajar masih kaku dalam mengendarai motor dengan kupling manual ini. Nanti juga akan terbiasa seiring dengan berjalannya waktu dan semakin sering latihan. Oke, mungkin itu dulu ya video kita kali ini tentang bagaimana cara mengendarai motor kupling manual bersama Tesipa. Jangan lupa subscribe channel Okenesia, like dan juga komen. Terima kasih telah menonton.